Mari izinkan beberapa saat Tuhan bicara pada setiap kita melalui firman-Nya. Yang saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah deadline. Deadline, jatuh tempo, tenggat waktu, deadline, saudara ya. Mari kita lihat firman Tuhan bicara mengenai deadline ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ke 5 dikatakan pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, yaitu murid-murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Saudara perhatikan kata menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, dan selanjutnya. Saudara, sampai di sana dulu ada satu kata yang saya beri penekanan adalah menantikan janji Bapa. Nah, saudara, kata menantikan janji Bapa menggunakan bahasa Yunani perimeno yang terdiri dari dua suku kata peri dan meno, yang artinya adalah pada saat menanti jawaban dari hal yang sedang dirisaukan harus punya sebuah sikap, yaitu bertahan. Saya tidak akan membatasi janji Bapa pada setiap kita hanya terbatas kepada Roh Kudus. Karena memang pada saat itu murid-murid memang menantikan Roh Kudus. Tetapi buat setiap kita hari-hari ini, mungkin yang disebut dengan kata menanti janji Bapa mungkin bisa bermacam-macam. Ada yang mungkin sedang menunggu yang namanya promosi, kesembuhan, pembebasan dari utang piutang, pemulihan hubungan keluarga, pemulihan dari masalah-masalah. Mungkin juga punya masalah tentang depresi, sakit hati, kekecewaan, dan lain sebagainya. Banyak janji-janji yang mungkin kita sedang nanti-nantikan hari-hari ini. Dan saya perhatikan tidak sedikit juga banyak yang pada akhirnya waktu menantikan janji Bapa akhirnya menjadi kecewa karena merasa bahwa janji itu tidak kunjung digenapi. Nah, saudara, kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa menantikan janji Bapa sampai janji itu betul-betul digenapi dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara, mari kita belajar dulu sedikit tentang kata waktu, saudara ya, tentang kata waktu. Nah, waktu saya mempersiapkan ini, tiba-tiba muncul sebuah kata, itu deadline. Deadline. Dan itu seperti cetak tebal di dalam hati saya, deadline. Nah, saudara, mari kita renungkan berapa banyak di antara kita yang akhirnya mengubah deadline, tenggat waktu, jatuh tempo. Yang mengubah deadline dari janji Bapa karena sebuah deadline dari manusia. Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa deadline-ku ini harus segera dijawab. Kenapa? Karena mulai muncul deadline-deadline yang datang dari manusia. Kenapa? Karena deadline yang datang dari manusia seolah-olah janji Tuhan harus berubah. Mari kita renungkan ini. Satu kesaksian, saudara ya, dari seorang ibu yang pernah bercerita sama saya beberapa waktu lalu. Pada saat itu, si ibu ini sedang menantikan janji. Ada sebuah pekerjaan yang dia sudah kerjakan, tetapi pembayarannya ini belum dilaksanakan oleh yang harusnya memberikan jawaban, begitu ya, memberikan upahnya, begitu. Nah, waktu dia menanti, tiba-tiba dia menanti dalam berdoa dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Tiba-tiba, saudara, dia ini kontrak dalam sebuah rumah, begitu. Yang punya kontrakan tiba-tiba majuin deadline. Yang harusnya kontrakannya habis mungkin di bulan tertentu, tiba-tiba kontrakannya ini harus dimajukan 2 bulan. Tentu sang ibu ini bingung. Waduh, bagaimana? Saya sedang menantikan ini kapan pembayaran dilakukan, tapi kalau sekarang nggak ada. Jadi dia bilang sama saya, Pak Pendeta, tolong saya harus bagaimana? Yuk kita doa sama-sama, Ibu. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Iya dan amin. Wah, kita berdoa sama-sama. Saudara, pada saat jatuh tempo itu tiba, yang diberikan, yang dimajukan itu oleh sang pemilik kontrakan, apakah uangnya ada? Ternyata belum ada, saudara. Wah, makin empot-empot, makin ketar-ketir, saudara. Bagaimana ini uangnya belum ada? Yang punya kontrakan sudah menagih. Nah, waktu berdoa, saudara,
kita tetap percaya. Sang ibu ini tetap yakin dengan iman bahwa pasti akan ada pertolongan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Apakah tiba-tiba uang turun dari langit? Ternyata enggak, saudara. Tapi apa yang terjadi? Waktu sang ibu ini tetap beriman kepada janji Tuhan, janji Bapa. Tiba-tiba sang pemilik kontrakan yang tadinya minta maju 2 bulan, dia bilang gini, "Bu, gimana? Udah ada belum uangnya?" "Belum ada." Nah, tapi tiba-tiba ada yang berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah sikap dari sang pemilik kontrakan. Dia bilang gini, "Ya udah Bu, saya mengerti. Ibu ini orang Kristen ya. Ibu ini lagi melaksanakan hari besar pada saat itu menjelang Paskah. Saudara, dari Jumat Agung menjelang Paskah." Dia bilang, "Ya udahlah Bu, nggak apa-apa. Saya mengerti Ibu lagi sibuk pasti ya. Apalagi dengan Ibu orang yang sangat beragama, orang yang sangat beribadah begitu. Udah, nggak apa-apa. Kita mundurin aja tenggat waktunya sebulan." Dan saudara, dalam waktu tempo dimundurkan 1 bulan, maka uang yang harusnya dia terima itu cair dan dia dapat bayar kontrakan itu tanpa menunggak. Saudara, bukankah ada 1000 cara yang Tuhan dapat buka saat cara-cara seolah-olah ditutup oleh manusia, seolah-olah deadline-nya harus maju, seolah-olah tiba-tiba ada jatuh tempo yang harus segera dilaksanakan. Saudara, hari ini kesaksian ini mengajarkan kita bahwa jatuh tempo yang diberikan oleh manusia, deadline yang diberikan oleh manusia, tidak pernah akan dapat mengubah janji Bapa dalam hidup kita. Mari kita pegang janji Bapa di atas deadline yang mungkin sudah jatuh tempo. Kita tetap pegang firman, kita tetap pegang percaya sama Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Nah saudara, sedikit kita belajar tentang kata kronos, kairos. Memang bicara mengenai waktu dalam terminologi bahasa Yunani itu ada beberapa, ada 3 sebetulnya, ada kronos, aion, dan kairos. Tapi kita akan bahas secara singkat kronos dan kairos. Kita perlu memahami ini, saudara ya. Saudara, secara umum kata kronos itu artinya adalah waktu yang sedang berjalan dari jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Waktu yang terus bergulir, ya, itu adalah bicara mengenai kronos. Nah, apa saja yang ada di dalamnya itu semua terjadi pada waktu kronos itu, saudara ya. Nah, kronos ini menjadi akar kata dari kata kronologis, jadi urutan-urutan peristiwa, ya, bergerak dari waktu ke waktu. Tetapi kita perlu perhatikan bahwa di dalam kronos apakah ada kairos? Nah, apakah kairos? Saudara, kairos secara umum itu artinya adalah satu kualitas pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kronos. Di dalam waktu yang bergulir, apakah ada kairos? Apakah ada sebuah kualitas yang kita bangun waktu kita menjalani kehidupan ini? Mari kita evaluasi hari-hari ini apa yang sedang kita lakukan. Jangan-jangan kita sedang melakukan hal yang sama berulang-berulang, tetapi kita nggak tahu ujungnya apa. Kita nggak sadar, kita hanya seperti robot yang berjalan dari waktu ke waktu tanpa kita tahu sebetulnya waktu yang kita lalui ini berkualitas atau tidak. Jangan-jangan kita sendiri nggak sadar kita lagi ngapain. Mari saudara, kita belajar dalam hari-hari ini menjalani waktu-waktu yang ada. Kita harus lebih bijaksana. Dengan cara apa? Kita bukan cuma menjalani kronos, tetapi harus ada kairos, ada kualitas. Tetapi lebih dalam lagi kalau bicara mengenai kairos, saudara, ini juga bicara mengenai kesempatan atau momentum di mana Tuhan mau bergerak. Makanya sering kita dengar, apakah ada kairosnya Tuhan? Nah saudara, maka dari itu saya mendorong, mari hari-hari ini bukan cuma waktu yang berkualitas, bukan cuma kita belajar lebih baik, bukan cuma kita memberikan pengetahuan lebih baik kepada diri kita, menggunakan waktu dengan bijak, bukan cuma itu. Tetapi lebih dalam lagi, mau enggak kita mengizinkan kairos Tuhan yang masuk dalam kronos hidup kita? Mau nggak kita hidup di dalam waktunya Tuhan, di dalam schedule-nya Tuhan, di dalam rencana, planning-nya Tuhan, waktu demi waktu. Saya selalu berdoa begini, saudara, Tuhan, paksakan aku masuk di dalam rencanamu. Karena saya tahu, di dalam kronos yang saya jalankan, mungkin saya bisa kehilangan banyak waktu, tetapi saya tidak mau kehilangan kairosnya Tuhan. Mari saudara, biar kita betul-betul bergerak dalam kairosnya Tuhan. Sehingga mungkin saudara pernah dengar, wah saya ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat.
Saya mau yakinkan saudara, ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat itu adalah kairos Tuhan. Gak mungkin secara kebetulan, sebab semua sudah ada yang atur, yaitu Tuhan. Mari saudara, jangan sampai kita melewatkan momentum itu. Nah, kita belajar ada beberapa poin saja, 3 poin, 3 O poin kita hari ini, saudara. Bagaimana kita merespon, bagaimana murid-murid pada saat itu merespon waktu disuruh menanti janji Bapa. Pada saat itu mereka menanti yang namanya Roh Kudus, saudara. Tetapi bagi setiap kita mungkin janji Bapa ini banyak, bukan cuman bicara mengenai Roh Kudus. Nah, kita lihat respon mereka itu yang menentukan akhirnya mereka terima janji Bapa. Ada 3 O sebagai respon kita hari ini. O yang pertama kita belajar adalah obedience. Ya, saya ulangi. O yang pertama adalah obedience. Ini bicara mengenai ketaatan. Dalam menantikan janji Bapa, kita harus belajar untuk hidup dalam ketaatan. Coba kita lihat kembali Kisah Rasul 1 ayat 4, dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ada muncul kata-kata kerja aktif di sana, ya. Melarang, menyuruh, menantikan. Ini 3 kata kerja aktif. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, saya percaya ada 500 orang kurang lebih yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tetapi hanya ada 120 orang saja yang masih bertahan menantikan janji Bapa di upper room, saudara, ya. Di sebuah ruangan, ya, yang sering kita dengar dengan kata upper room gitu, ya. Di sebuah ruangan, di sana mereka menanti. Ada 120 orang. Ada 120 orang saja. Jadi mungkin itu dalam waktu kenaikan Yesus sampai terjadinya pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan janji Bapa, itu sebetulnya cuma 10 hari. Ya, tetapi mereka saat itu nggak tahu bahwa itu cuma 10 hari. Menanti cuma 10 hari mereka nggak tahu. Mereka cuma tahu mereka harus taat, menunggu. Saya ini pemahaman saya, saudara. Ini bayangan yang saya bayangkan, saya gambarkan waktu saya baca kisah ini. Dalam bayangan saya gini, 500 orang itu mendengar tentang apa yang Tuhan katakan. Mungkin hari pertama itu 500-500-nya ada di sana, nunggu dalam sebuah ruangan itu. Tetapi mungkin hari lepas hari, ya berapa lama ya? Udah 3 hari nih, gak ada nih, gak ada tanda-tanda. Sedangkan mungkin serangan demi serangan, tekanan demi tekanan semakin banyak menimpa. Tahu gak ada tanda-tanda ya? 4 hari, 5 hari mungkin sudah mulai berguguran. 100 orang hilang, 200 orang hilang. Terus sampai tinggal 120. Di hari yang ke-10 itu, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan seperti lidah-lidah api, dan mereka alami kepenuhan Roh Kudus. Wow. Kalau kita perhatikan di sini, taat mereka bukanlah karena sebuah keadaan. Jelas dari keadaan mereka nggak mungkin bisa taat, karena mereka dalam keadaan dikejar-kejar, dalam keadaan mungkin disebut sesat. Apalagi gak semua orang menyaksikan kebangkitan Kristus, tapi semua orang mungkin mendengar kabar yang lagi viral, di mana Yesus yang konon katanya Mesias mati itu di kayu salib. Tetapi dalam peristiwa kebangkitannya, Yesus hanya menampakkan diri kepada sebagian orang, kepada 500 orang ini yang menjadi saksi. Tetapi yang lainnya, di mana mungkin 5.000 orang yang mengalami yang namanya makan sampai kenyang? Di mana 4.000 orang yang mengalami yang namanya makan sampai kenyang? Mereka mungkin mayoritas mereka nggak menyaksikan dengan mata mereka bahwa Yesus bangkit. Mungkin orang-orang ini yang mayoritas ini mulai menekan para rasul, para murid. 500 orang ini mulai ditekan, bohong kamu, nggak mungkin, gua nggak lihat, nggak mungkin, kamu pasti berita bohong, hoax ini. Tekanan demi tekanan datang. Mungkin banyak orang mulai berguguran waktu menanti janji Bapa. Sama hal dengan kita, mungkin banyak tekanan-tekanan datang hari-hari ini, membuat kita akhirnya mungkin mundur, selangkah mundur, selangkah mundur, selangkah. Tadinya sungguh-sungguh, sekarang cukup ke gereja aja, sekarang bahkan udah nggak ke gereja, sekarang makan udah nggak ibadah online, mungkin sekarang udah nanti aja kalau ada waktu. Mundur terus. Kenapa? Tekanan. Mana janji Bapa? Kekecewaan mulai hadir, tawar hati mulai menguasai. Mari saudara, yuk, saya mau ajak kalau saudara dengarkan ini, saudara mulai tawar hati, yuk kita kembali
miliki sikap obedience, taat. Taat bukan karena keadaan. Karena saya yakin hari-hari ini kalau kita mau taat, kita punya banyak keadaan-keadaan yang tidak mendukung untuk kita taat. Tetapi taat justru waktu kita kerjakan akan mengubah keadaan. Saya ulangi saudara, taat bukan karena sebuah keadaan yang mendorong kita untuk taat, tetapi ketaatan kita akan mengubah keadaan kita. Taat hanya butuh satu pengertian sebetulnya. Apa? Taat adalah iman. Dari kata bahasa Yunaninya, kata taat, obedience, dan iman itu sama. Bicara mengenai pisteo, yang artinya adalah iman. Dan kita tahu, iman adalah kosong kalau tidak ada perbuatan. Maka dari perbuatanlah orang akan mengetahui seberapa jauh iman kita sama Tuhan. Maka hari-hari ini saudara, mungkin Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang melampaui akal pikiran kita. Tapi kalau memang itu Tuhan yang suruh, kita harus berani taat, kerjakan. Sekalipun hari ini kita belum paham, hari ini mungkin kita nggak ngerti. Tetapi waktu kita jalani, kita akan mendapat pemahaman-pemahaman. Oh, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena Tuhan punya maksud yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih mulia dari apa yang dapat kita pikirkan, dari kita doakan. Wow, saudara. Yang kedua, saudara, poin yang kedua. Yang kedua adalah one mind, one purpose. One mind, one purpose. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dalam Amplified Bible dikatakan holy. Wow, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. One mind, one purpose. Ada sebuah kata tekun, sehati, terus menerus, continue. Menunjukkan kesiapan, menunjukkan dengan konstan bahwa kita siap kapanpun Tuhan mau jawab, kita siap terima jawaban itu. Ayo saudara, biar kita dalam keadaan kita siap, dalam keadaan kita tekun. Ada sebuah pepatah bilang gini saudara ya, hari ini keadaan kita berat, besok keadaan lebih berat, tetapi lusa ada pengharapan. Nah, seringkali besok karena lebih berat kita berhenti, sehingga kita nggak alami yang namanya lusa ada pengharapan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu kedapatan sedang bertekun, sehati, berdoa dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu Tuhan pasti jawab setiap pergumulan kita. Amin saudara. Tiba-tiba Tuhan bukakan satu ayat yang luar biasa, Ibrani pasal 12 ayat 1 saudara. Saudara yang mungkin udah kelelahan, saudara lelah sekali menunggu janji, dan kayaknya udah pengen putus asa, pengen kecewa. Saudara, ini ayat menguatkan sekali buat kita semua. Ibrani 12 ayat 1 bilang gini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita semua sedang berlomba. Kita sedang berlomba untuk mengejar mahkota kehidupan. Kita sedang berlomba untuk mendapatkan mahkota dari sorga. Kita sedang berlomba. Rasul Paulus berkata, ini adalah pertandingan. Kehidupan kita seperti pertandingan kehidupan. Hanya satu juaranya. Maka dari itu berlombalah sedemikian rupa. Nah, cuman saudara, dalam terjemahan The Message ini bagus banget dikatakan, Ibrani 12 ayat 1. Do you see what this means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on. Sebuah pewahyuan Tuhan singkapkan. Dari bahasa Indonesia dikatakan kita punya banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Tapi dalam terjemahan The Message lebih jelas lagi, bahwa all these pioneers, orang-orang yang lebih dahulu, para pendahulu, mereka yang menjaga iman mereka sampai akhir. Bahkan dikatakan dalam bahasa aslinya, mereka adalah martir-martir. Mereka adalah yang mati untuk Kristus, mati dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus, mengorbankan nyawanya untuk Kristus, tidak menyangkal Kristus. All these pioneers, mungkin orang-orang pendahulu kita, mungkin orang tua kita yang menjaga iman mereka dalam segala penindasan. Mereka tetap menjaga iman mereka sampai mereka mencapai sorga. Ternyata mereka, all these veterans, orang-orang ini cheering us on. Mereka sedang menyoraki kita. Mereka sedang berkata, ayo,
Saya melihat, mungkin saya nggak bisa lihat saudara, apa ini kan, apa yang firman katakan bagaikan awan mengelilingi kita. Saudara boleh saksikan, lihat awan. Saudara, kalau sekarang saudara lihat ke depan rumah ada awan-awan, nggak bisa kita hitung saudara. Dikatakan banyak saksi, banyak orang-orang yang sudah lebih dahulu, banyak para martir, orang yang menjaga iman mereka sampai mati. Mereka sedang apa? Cheering us on, menyoraki kita, memberikan kita semangat, support. Mungkin saya lagi down. Mungkin para pioneers itu sedang bersorak. Ayo Ivan, kamu pasti bisa. Sedikit lagi, sedikit lagi. Aku pernah lewatin itu. Kamu pasti bisa. Hari ini ada banyak saksi. Anda nggak sendiri. Mungkin Anda nggak bisa cerita siapapun masalahmu. Mungkin kau pendam dalam-dalam karena engkau takut kalau engkau cerita. Mungkin ada orang-orang yang tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami. Atau bahkan engkau takut melukai hati orang. Atau engkau takut untuk melukai pasanganmu, sehingga engkau nggak bisa cerita beban berat hidupmu. Mungkin kau merasa sendiri. Tetapi dengar hari ini, engkau tidak pernah sendiri. Ada begitu banyak saksi. Ada Tuhan juga menyaksikan dari sorga. Mereka orang-orang yang sudah lebih dahulu, pendahulu-pendahulu kita yang sudah masuk surga. Mereka sedang bersorak-sorak untuk kita. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, sedikit lagi janji itu pasti digenapi. Ayo, sedikit lagi. Pasti engkau jadi pemenang. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Pegang teguh janji Tuhan, saudara ya. Amin. Nah saudara, kita lihat poin yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga adalah on fire. On fire. Kisah Rasul 1 ayat 14, all this with one mind and one purpose were continually devoting themselves to prayer. Nah, kata devoting themselves to prayer ini menjadi cetak tebal buat setiap kita. Bahwa kita tetap harus on fire, berdoa dengan penuh pengabdian, berdoa dengan penuh penyembahan, devote ourselves to pray. Baru-baru ini saudara saya dibukakan dengan kata doa ini saudara. Saya dulu berpikir kalau doa itu cocoknya, saya dulu berpikir begini saudara. Cocoknya doa itu bagian orang yang seneng ngomong gitu ya. Biasa kalau suami istri kan perempuan lebih seneng ngomong gitu saudara ya. Ya nggak semua juga tapi kebanyakan saudara gitu ya. Menurut survei katanya para wanita ini lebih cenderung seneng ngomong begitu. Saya pikir dulu. Oh kalau tugas berdoa ini harusnya perempuan nih yang lebih banyak ambil bagian gitu ya. Makanya kalau didoain kan para istri itu selalu didoakannya sebagai tiang doa gitu ya. Jarang suami jadikan tiang doa. Nah tapi ternyata saudara, satu kali waktu saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba hamba Tuhan ini bilang begini dalam doanya. You are the man of prayer. Nah waktu dia ngomong gitu tiba-tiba Roh Kudus ini seperti memflashback apa yang saya baca dalam firman Tuhan mengenai sesibuk apapun Yesus selalu menyempatkan dirinya menyingkir untuk berdoa.
Yesus menyingkir untuk berdoa. Nah saudara, kata menyingkir dalam bahasa Yunani, anakoreo, terdiri dari dua suku kata ana dan koreo. Ana itu artinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah kesibukan kita. Di tengah-tengah gak ada waktu mungkin karena kita saking sibuknya sudah. Ana, koreo. Koreo itu artinya adalah to have space or room to receiving something. Punya satu ruang, punya satu tempat untuk kita terima sesuatu. Itu kata menyingkir, anakoreo. Di tengah-tengah kesibukan kita, harusnya kita tahu kita harus punya waktu khusus yang kita bukan sempatkan, kita sediakan, kita khususkan untuk berdoa. Dan itu yang Yesus lakukan, anakoreo. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, dia menyingkir ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Dia koreo. Dia tahu waktu dia sendirian, waktu dia dalam saat teduh bersama dengan Tuhan. Di sana dia terima kekuatan. Dia terima kekuatan yang baru, dia terima pewahyuan, dia terima apa yang harus dia kerjakan. Mari saudara, jangan tinggalkan kehidupan doa. Devote ourselves, on fire. You on fire lagi. Sekalipun doamu belum dijawab, you on fire lagi. Sekalipun perusahaanmu belum bangkit dari kehancuran, you tetap on fire. Sekalipun hubungan keluargamu masih berantakan, you tetap on fire. Ayo saudara, jangan kendor. Yuk semangat lagi. Sekalipun mungkin kau sekarang sedang jatuh bangun di dalam pergumulan, dalam masalah. Mungkin masalah kesehatan, wah sakit lagi, wah depresi, wah anxiety, apapun itu saudara. Yuk saya mendorong sama-sama. Kita bersama-sama. Ingat, ada para saksinya juga yang mendorong kita, mendukung kita, cheering us on. Ayo, pasti kita bisa. Ayo saudara, bangkit kembali.